Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang semuanya. Apa kabar? Gimana kabarnya Ibu Vio Baik. dan Ibu Runa? Baik semua. Perkenalkan, saya sebagai mediator di perkara ini. Kita berharap mediasi ini bisa mencapai titik temu yang menggembirakan dan dianggap adil oleh kedua belah pihak. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya telah memilih saya sebagai mediator untuk memfasilitasi jalannya mediasi mengenai permasalahan atas tunggakan cicilan yang tidak sesuai dengan kontrak kerjasama, yaitu adanya tunggakan kendaraan yang disewakan atau direntalkan ke program pemerintahan, yaitu MBG, makan bergizi gratis. Oleh karena itu, dikarenakan kedua belah pihak telah hadir di sini, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama M. Farendi Afan sebagai mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Mungkin bisa dimulai untuk Ibu Runa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak Randy. Perkenalkan, saya Runa. Di sini saya sebagai perwakilan dari perusahaan Mobil Berjaya yang di sini sebagai vendor daripada program makan bergizi gratis ya. Mungkin gitu aja dulu. Oke, untuk Ibu Vio silakan memperkenalkan diri. Nama saya Vio, saya adalah pemilik dari saya bekerja untuk pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atas PPG MBG. Saya di sini sebagai kepala dapur yang bisa dibilang begitu untuk memastikan program makan bergizi gratis dapat berjalan. Seperti itu Pak Randy. Oke, baik. Baik, sebelum kita mulai mediasi ini, Ibu Runa dan Ibu Vio dalam keadaan sehat ya, Bu? Ya, sehat. Oke, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan, pada pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dengan bantuan mediator. Dan pada sidang kali ini, Ibu telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator yang akan mediasi kasus ini. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif rangkaian penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencapai titik temu yang adil. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Mediasi ini berjalan selama 30 hari dari pengadilan. Dan jika nanti mediasi ini belum selesai, belum mendapatkan titik temu yang adil bagi kedua belah pihak, bisa diperpanjang 30 hari lagi, jadi total 60 hari. Dan saya sebagai mediator akan netral, tidak akan berpihak ke penggugat atau tergugat, tidak akan berpihak ke salah satu. Saya akan netral di sini sebagai mediasi. Jadi di sini untuk penggugat dan tergugat, saya harapkan untuk menyampaikan fakta yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Sebelumnya saya akan menyampaikan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk menjalani mediasi ini. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan bergantian kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Apa saja permasalahannya dari pihak tergugat ataupun penggugat. Lalu saya akan mencari kesepakatan dari penggugat dan tergugat. Setelah itu saya akan mendefinisikan arah bicaranya itu kemana. Setelah itu kita akan memasuki tahap negosiasi, dan yang terakhir akan saya susun hasil dari mediasi ini. Bagaimana kesepakatannya, sudah adil atau belum dari kedua belah pihak. Bagaimana untuk tahapan-tahapan tersebut, apakah setuju Ibu Vio dan Ibu Runa dengan yang saya sampaikan tadi? Setuju. Sebelumnya saya mohon dan saya harapkan tuh saya akan membuat tata tertib terlebih dahulu untuk mediasi ini, agar kita mempunyai pedoman, agar mediasi ini berjalan dengan lancar dan aman tanpa adanya kekerasan fisik ataupun kekerasan secara verbal. Yang pertama itu, apakah ada saran untuk tata tertib yang mau kita
lakukan atau maksudnya kita buat bersama-sama, atau akan saya sebutkan satu-satu? Langsung aja. Nggak ada dari saya. Yang pertama, saya akan mempersilahkan para pihak untuk berbicara dan tidak boleh dipotong atau saling potong. Misalnya pihak penggugat lagi ngomong terus sudah dipotong oleh tergugat. Jadi mari kita dengarkan dulu sampai selesai, baru nanti kalau misalnya ada tanggapan akan saya berikan kesempatan untuk berbicara. Oke. Terus yang kedua, tidak diperkenankan untuk berbicara kasar atau kata-kata yang tidak sewajarnya. Terus yang ketiga, jangan saling menyerang secara verbal ataupun secara fisik. Karena mediasi ini kita buat mendapatkan titik temu secara kepala dingin. Terus yang paling penting, jangan menggunakan emosi. Dan diharapkan untuk dihormati tata tertib yang kita buat bersama-sama. Untuk 4 tata tertib itu apakah ada penambahan atau ada saran? Nggak ada, cukup. Cukup. Dan perlu diketahui bersama, seandainya mediasi ini belum benar-benar terang, maka saya akan melakukan atau melaksanakan AUKUS. AUKUS itu pertemuan secara 4 mata antara saya dengan tergugat ataupun saya dengan penggugat. Jadi nanti salah satu saya akan ngomong ke penggugat dulu atau tergugat dulu, dan yang satu keluar. Dan hasil dari AUKUS itu nanti tidak akan saya sampaikan ke satu dan lainnya, itu hanya di saya saja. Dan saya sampaikan lagi, saya di sini sebagai penengah dan saya netral. Untuk mempersingkat waktu, untuk penggugat kami persilahkan untuk untuk permasalahan yang dihadapi. Dan apa saja silakan untuk Ibu Runa sampaikan keluh kesahnya dan apa yang ingin dicapai atau keinginannya apa saja. Silakan disampaikan. Baik, terima kasih. Sebelumnya tadi juga sudah perkenalan ya, saya dari Direktur PT Mobil Berjaya. Dan sini kami bergerak di bidang transportasi, yang mana kami menyewakan kendaraan berupa mobil, boleh sebut merek Bapak? Atau mobil Luxio kepada pihak makan bergizi gratis ya. Nah, memang sudah berjalan beberapa bulan belakangan ini ya. Namun memang awal-awal kita setelah sesuai kontrak ya, memang pembayarannya itu tanggal 15 di bulan berikutnya. Nah, namun setelah 3 bulan belakangan ini ya, memang ya kendalanya tuh tidak ada pembayaran nih dari pihak MBG gitu. Jadi kan kita sebagai vendor ya mulai merasa khawatir ya, kenapa nih kok kita nggak dibayar gitu ya, apa ada kendala. Namun kita tanya juga melalui Japri ataupun komunikasi ya secara langsung, tidak ada titik temunya gitu, karena kita juga butuh dana dan segala macam gitu sih. Jadi mungkin mohon penjelasan dari pihak MBG ini mau seperti apa ini ya gitu. Oke. Terus upaya apa yang sudah Ibu Runa lakukan? Atau melapor atau gimana? Ya, saya udah memperingatkan juga, berusaha menagih ya kepada pihak kepala SPPG-nya ya. Saya sudah berusaha ngomong dan sudah berusaha bersurat ya kepada pimpinannya untuk menagih dan memberikan peringatan lah ya, berarti surat itu kan. Namun belum ada jawaban respon yang pasti nih kapan gitu. Cuman ya nanti akan kami informasikan tapi ya belum ada gitu. Sudah kita berusaha untuk sampaikan secara formal, informal juga, tapi belum ada. Oke, baik. Untuk pihak tergugat silakan untuk berbicara atau menanggapi. Jadi saya adalah karyawan yang mewakili SPPG Kota Bekasi. Memang betul kami belum melakukan pembayaran sewa mobil selama 3 bulan ini. Tetapi bukan artinya saya tidak mengupayakan apapun Pak. Kami sudah berusaha mengupayakan segala hal yang kami punya untuk bisa membayar tunggakan. Namun harus Bapak dan Ibu ketahui bahwa kami sebagai SPPG juga masih belum menerima kucuran dana dari pemerintah Jawa Barat
untuk pembayaran makan bergizi gratis. Jadi memang ini adalah semua modal yang kami miliki, kami keluarkan dari kantong pribadi sendiri untuk agar program MBG ini tetap berjalan. Kami tetap terus memasak kebutuhan dapur, membeli bahan-bahan setiap harinya agar anak-anak tetap bisa makan. Namun memang konsekuensinya kami masih belum bisa membayarkan sewa mobil yang kami gunakan sebagai mobil operasional kepada perusahaan penyewa mobil. Dalam hal ini adalah perusahaannya Ibu Runa. Seperti itu, Pak. Oke. Terus kendala, boleh disebutkan kendala apa yang membuat tunggakan itu selain belum menerima kucuran? Apakah ada hal lain yang menjadi dampak atau faktor sehingga ada keterlambatan untuk penyaluran dana kendaraan? Itu memang menurut kami itu memang menjadi masalah utama, Pak, kucuran dana dari pemerintah daerah, karena memang itu satu-satunya sumber penerimaan kami. Kami juga berusaha untuk mencari jalan keluar lainnya, yaitu seperti meminjam ke bank, namun memang secara aturan SPPG bukanlah sebuah perusahaan, jadi memang tidak bisa mendapatkan modal tambahan. Jadi memang karena modal kami sudah habis, kami tidak bisa melakukan pembayaran. Kami bukan artinya kami lepas tanggung jawab, Pak, karena sebenarnya saya juga dari atasan juga mendapat tekanan dan teguran, dan tentunya kasus ini juga mencoreng nama baik SPPG Kota Bekasi, Pak. Oke. Saya boleh ngomong? Iya, boleh. Ya mungkin, tapi dari sisi kami ya, pihak vendor sudah memberikan kelonggaran waktu yang cukup 3 bulanan ya, belum ada dibayarkan, bahkan secara formal pun belum ada nih jawabannya. Mungkin 2 bulan lagi kah atau apa gitu. Jadi seakan-akan lari-lari terus nih gitu kan dari masalah nih pihak MBG-nya gitu. Jadi ya tolonglah kita juga diberikan kepastian gitu. Nah kita juga butuh makan ya Pak Bu gitu. Mungkin dari pihak tergugat, apakah mau menanggapi? Ya, makasih Pak. Saya tuh bukan lari, Bu. Saya kan udah bilang sama Ibu, bulan depan Bu saya bayar. Ini saya juga nunggu bayaran dari pemerintah. Udah banyak banget nih janji-janji terus bulan depan sampai 3 bulan. Iya, tapi kan Ibu ini pemerintah yang belum bayar saya. Ibu jangan egois mikirin kejelasan. kepentingan Ibu. Oke, Ibu, harap tenang. Jadi jika pihak satu berbicara, maka pihak lain harus mendengarkan sesuai dengan tata tertib yang tadi kita sepakati bersama. Ya. Oke, jadi kita menggunakan hati yang dingin, logika yang cerdas untuk mengatasi permasalahan ini, untuk mendapatkan titik temu yang adil. Oke, baik, mari kita pahami dan mencoba untuk memikirkan dari kita coba untuk berpikir dari sudut pandang dari kedua sisi. Kalau dari sisi Anda memang seperti itu, tapi kalau dari dua sisi, kalau kita lihat dari kedua sisi, apakah sama? Kan mungkin permasalahannya di sini yang saya analisa dari tadi tuh, kalau dari pihak penyewa kendaraan membutuhkan pembayaran. Yang Ibu butuhkan apa? Pembayaran kan Bu ya? Iya betul. Selama 3 bulan. Oke, terus kalau dari pihak MBG akan melakukan pembayaran, namun masih ada masalahnya itu dari pemerintah, dari dana kucuran dari Jawa Barat yang belum turun ke bawah ya. Sebenarnya ini permasalahan yang tidak terlalu kompleks, cuman hanya komunikasi yang mungkin ada terputus ya. Mungkin dari pihak MBG kemarin tidak menjawab, mungkin karena ada permasalahan lain yang harus dikejar, karena program pemerintah yaitu berbagi makan bergizi itu harus tetap jalan dengan permasalahan yang tidak diketahui semua orang, dan mungkin dari pihak vendor butuh pengertian sedikit, karena sudah ada kontrak yang sudah ditandatangani bersama, dan di situ tertera memang permasalahannya ini keluar dari kontrak yang seharusnya dibayar setiap tanggal berapa? Tanggal 15. Tanggal 15 ya. Per bulannya itu setiap tanggal 15. Betul. Namun sudah ada 3 tunggakan ya. Terus bagaimana dari pihak MBG, apakah bisa dipastikan untuk awal bulan nanti? Ini kan sudah tanggal 29 ya. Nggak bisa Pak. Udah janji aja nih, aduh.
Ibu sudah ada mengecek ke dari pemerintahan, apakah sudah A1 informasinya? Ya udah, Sudah katanya akhir bulan ini cair semua Pak. Oke. Nanti kalau udah cair saya langsung bayar Pak, Oke. 3 bulan. Oke, berarti dari situ Ibu kita minta untuk lapang dada, untuk bersabar, karena pasti kalau pemerintah kan pasti akan mungkin ada sedikit permasalahan yang dihadapi. Jadi untuk pihak penggugat, apakah sudah memiliki titik temu? Berarti mungkin kan berarti 3 hari lagi ya untuk pembayaran. Apa-apa? Jadi biar sama-sama merasa aman, sama-sama mempunyai titik temu. Karena semua ini kan hanya masalah waktu. Oke, kita sepakat untuk menyudahi mediasi ini karena untuk dari pihak penggugat dan tergugat sudah memiliki titik temu yang adil. Silakan untuk penggugat dan tergugat silakan berjabat tangan. Ya, maaf ya. Oke, terima kasih karena sudah memiliki titik temu yang adil untuk kedua belah pihak. Maka kita sudahi. Untuk perjanjian akan saya ajukan nanti untuk tanda tangan kedua belah pihak dari penggugat dan tergugat. Oke, terima kasih.